Sangat muda. Bang, Sangat muda banget. Pas married tuh? Gua nikah waktu itu umur 16 tahun, tapi itu secara agama dulu karena kan dalam negara itu harus minimal 17. Jadi gua dalam agama 16 tahun, baru gua nikah itu pas udah umur 18. Secara negara. Lu? Gue sendiri sih ya waktu itu 2010 ya, 2010 tuh gua umur berapa sekarang? 19 berapa sih Nis? 2010 2010 2010 tuh kelahiran tahun berapa? 17 Oh, gue kelahiran 93 Ya, karena menurut gua untuk cowok menikah di usia 17 itu muda banget. muda banget. Dan untuk cewek menikah di usia 16 juga itu parah muda banget di era milenial kayak sekarang ya nggak sih? Dan dulu tuh gue goblok gitu, gue nikah tuh goblok banget. Goblok anjir, goblok. Enak tau sama goblok. kalian goblok. Gua Ya, selalu sama tahu. gue juga. Iya, makanya lu belajar nih dari kita, Oke. belajar. Jadi gimana? Iya, Nih, iya. versi ini dari sudut pandang cowok yang menikah muda, baru nanti dari gue. Oke. Dan dari lu Jadi yang mau belum bahas, menikah. bahas apanya nih? Dari Nah, sudut dari maksudnya- awalnya dulu nih, lu kenapa memutuskan menikah di usia yang sangat muda untuk cowok di umur 17 tahun? Ya, karena apa ya? Ya zaman itu di saat gua SMA itu ya memang gua tuh udah kenal yang kayak gitulah, maksudnya intinya pergaulan gua terlalu bebas. Ekstrim Ah. ya. Ya akhirnya ya udahlah, mau nggak mau kan, Terjadi. akhirnya gue nikah. Cuman ya gue nikah juga karena waktu itu gue masih ibaratnya bisa dibilang anak ingusan lah ya. Dan gue juga waktu itu belum punya kerjaan. Akhirnya ya yang buat semua berantakan ya faktornya ya pasti nomor satu ekonomi lah, ekonomi. Terus akhirnya ya dapat omongan dari keluarga si cewek ya nggak ngenakin di hati gue. Ya udahlah, akhirnya gue putusin, ya udah buat udahan aja lah. Itu ya kurang lebih bertahan Berapa 3 tahun. Tapi saat itu lu udah punya anak berapa? Ini anak 2 ya, tapi ya? tapi Apa yang bisa kedua 2. juga? Ya karena kan cinta guys, cinta. Gue pun juga anak gue 2 juga karena dulu gue cinta banget. Jujur aja, emang cinta banget gitu. Karena nggak mungkin gak sih kita punya anak kalau tanpa cinta menurut lu? Nggak mungkin sih, Pasti cinta kan? pasti cinta. Emang Pasti cinta. Cuman mungkin dulu keadaannya itu ya namanya masih ada campur tangan keluarga ya dalam suatu pernikahan itu. Ya udahlah, jadinya ya gini. Tapi nah sekarang dari sudut pandang cowok nih, menurut tuh kalau lu lihat si Febri gimana nih? Menikah di usia 17 tahun, kalau seandainya lu memposisikan diri lu sebagai dia. Mungkin kalau gue jadi dia belum tentu gue bisa gitu kayak gitu. Maksudnya bener langsung kayak siap banget gitu. Karena kalau menurut gue seumur segitu ya pikiran ya kalau menurut gue masih apa sih gitu, cuman kesenangan sesaat doang gitu loh. Dan masih pengen main-main gitu. Jadi takutnya pas lagi terjun di situ tiba-tiba tuh kayak kaget gitu. Yang jadi cuman ada masalah terus ya tahu sendiri lah namanya umur sama-sama muda kan. Jadi lebih sering ribut gak sih lu dulu? Kalau ribut Berantem. sih, gue sih karakter gue orangnya bodo amat ya gitu, maksudnya kalau memang dia ini gue kalau sama dia dulu tuh sama mantan istri gue ya, gue tuh kalau ribut lebih kayak kediem-dieman sih, nggak kayak yang kecoh. KDRT kayak gitu. Enggak sih, gue nggak kayak gitu. Oke. Nah dari sudut pandang gue nih, sebagai yang gue sudah menikah di usia 16 tahun. By the way, gue gak mau cerita detailnya kayak gimana karena gue takut itu akan menyinggung perasaan dari pihak keluarga mantan suami atau gimana. Tapi intinya gue bercerai memang karena mungkin jodohnya cuma sampai situ aja. Tapi bukan berarti perceraian itu semudah itu gitu terjadi tanpa dipikirin matang-matang. Enggak, perceraian itu terjadi memang karena udah dipikirin mana yang terbaik buat kita berdua kayak gitu. Cuman memang kenapa dulu gue sampai menikah di usia muda ya sama lah ya, kita dulu juga pasti pernah yang namanya bandel, nakal ya nggak sih? Iya. Tapi ya nakalnya gue tuh sama pasangan gue satu aja gitu, jadi Nggak setia. yang benar-benar bebas. Enggak yang gonta-ganti gitu, enggak, benar-benar yang sama dia sampai akhirnya nikah. Cuman pada saat usia gue masih terlalu kecil kan, jadi nikah agama dulu baru akhirnya nikah secara negara pas sudah 18 tahun. Nah ya udah akhirnya ya gue cinta banget, gue akui gue emang sangat mencintai dia sampai akhirnya punya anak 2, walaupun akhirnya mungkin jodohnya udah sampai situ aja.
cerai di tahun 2016 dan itu bertahan cuman sekitar 5 tahun. 5 tahun. Lumayan lama lah ya. Cepetan gue dong. Lu 3 tahun, gue. 5 tahun. Cuman emang gue kenalnya dari udah lama sih. Oh iya sih. Gue pacarannya lama. Gue pacarannya cuma setahun, jadi kalau di total cuma 6 tahun. Gue dari SMP sih pacarannya. Tapi jadi ya sekitar 8 tahun. 8 gue di total ya, itu lebih lama sih. Makanya mungkin pacaran 5 tahun, pas nikah 3 tahun udah rasanya juga gimana gitu kali ya. Udah. Ya tinggal apa ya? Ampas aja ya. Nggak gitu. Karena emang waktu dulu tuh kita memang masih labil banget. Kita tuh masih yang sama-sama muda. Gue mengerti lah posisi laki-lakinya juga. Walaupun sebenarnya mantan suami gue nggak muda sih, dia udah umur 23 pada saat gue 16 tahun itu. Berarti beda berapa tahun? Udah 7 tahun. Iya, cuma guanya yang merasa memang banyak di guanya yang emang gue masih sangat labil lah kayak gitu. Itu gitu sih. Buat lu berdua maksudnya jalaninnya itu gimana sih waktu pernikahan? Misalkan kayak lu Pep, lu habis nikah nih. Thomas kan nikah nih. Lu jalaninnya gimana terus dan lu ya, juga suka duka kali ya, suka dukanya. Suka dukanya. Karena kita nikah muda gimana suka dukanya? Sebenarnya ya awalnya sih gue baik-baik aja. Cuman makin kesini karena gue waktu itu di umur segitu gue bingung gue mau kerja apa. Dan gue sekolah pun nggak selesai di zaman itu ya, SMA pun gue nggak selesai. Ya gue bingung dong, gue nggak punya titel, gue mau kerja apa gue bingung. Dan akhirnya ya itulah yang balik lagi tadi. Akhirnya ributnya masalah ekonomi. Sebenarnya bukan dari mantan istri gue sih yang komplain masalah ekonomi itu, pada yang ceweknya lah. Tapi dukanya kan itu, sukanya apa selama lu menikah? Happy-happy-nya lah istilahnya, menikah muda. Menikah muda apa ya? Ya kalau kita ambil positifnya, kita tarik positifnya sekarang ya. Iya. Ya sekarang anak gua udah sekolah semua sih, udah gede, ibaratnya nanti gua di masa tua nggak terlalu berat sih intinya. Benar sih, benar. Itu positifnya ya? Positifnya ya. Sama sih gue juga ngerasain kayak gitu. Kalau gua sukanya itu yang pasti di usia gue yang sangat labil pada saat masih 16 tahun gue menikah, gue ngerasa ya ada yang jagain sih sebenarnya, bener gak sih? Dan kan dia umurnya udah 7 tahun di atas gue kan. Kebayang gak sih kalau misalkan gak ada dia pada saat dulu, ya gue hidupnya juga gimana gitu loh. Apalagi kan posisinya mungkin lebih random dari sekarang. Makanya gue ngerasa ya setidaknya mungkin hidup gue lebih dijagain sama satu orang ini lah, mantan suami gue ini, dibanding gue mungkin gak jelas kemana atau gimana. Kita kan gak tahu kan, soalnya apalagi gue basic keluarga broken home ya kan, yang orang tua gue udah pisah, yang ya itulah asal muasal kenapa juga gue akhirnya memilih untuk menikah muda. Tapi dukanya yang pasti karena gue masih sangat labil, terus yang namanya rumah tangga pasti ada ribut-ributnya, entah itu ekonomi, entah itu orang ketiga, entah itu apalah ABCDEFGHIJKLMN. Ya itu sih pasti dengan usia yang masih muda, emosi kita tuh masih labil banget, bener gak? Iya, masih labil banget. Perempuan itu tingkat emosionalnya kalau menurut gue itu lebih parah sih dibanding laki-laki. Iya itu gue akuin sih, benar. Dan itu kayak kalau nggak diimbangin sama laki-lakinya juga pasti bakal bentrok gitu, dan jadinya bentrok terus kan nggak ada. Kita nikah kan ibarat kita pengennya kebaikan dalam rumah tangga ya nggak sih, sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau nikah cuman saling nyakitin satu sama lain, buat apa gitu, nggak ada keberkahan lah istilah kayak gitu. Akhirnya ya itu suka dukanya Lip. Semoga jadi pelajaran buat kalian yang nonton. Ada lagi mau ditanyakan mungkin tentang pernikahan ini? Tapi lu takut nggak sih ngeliat teman lu gagal gini? Kan kita gagal nih. Lu takut nggak sih kalau mau nikah? Gue sih nggak terlalu takut sih dulu. Iya yakin. Nggak trauma lu ngeliat kita gagal nih. Cewek gagal, cowok gagal. Enggak sih, soalnya kan gue pribadi kalau gue jalanin hubungan gitu, ya intinya gue percaya aja sama dia percaya sama gue, sebaliknya juga. Jadi dari situ aja kalau komunikasi kita nggak putus, ya insya Allah sampai nikah, sampai ya mau misalkan lah, insya Allah bareng-bareng terus. Gue sih gitu sih berpikirnya. Justru malah gue dengar cerita dari masa lalu Baby ya kan, itu menurut gue ya buat gambaran aja sih, jadi pelajaran. Mungkin kalau gue di saat gue kayak lu berdua kayak gitu, belum tentu gue bisa gitu, ya kan. Ya, untungnya kita bisa survive sih ini sih. Nah itu dia,
Alhamdulillahnya kita bisa survive guys. Makanya gue salut juga sih sama lu berdua. Gitu. Alhamdulillah. Yang penting menurut gue lu berdua nggak boleh nyesel, itu aja sih. Enggak sih, kita Nggak nggak sih, nyesel. kita nggak nyesel sih. Justru kita Ya, ambil intinya, pelajaran banget. intinya ambil dari kegagalan itu aja sih. Iya, menurut belajar gua. dari kegagalan buat kedepannya kita bisa jadi lebih baik ya nggak sih Feb? Iya benar. Tapi alhamdulillahnya nih gue berkaca dari teman gue juga nih dari si Feb ini, kehidupannya jadi lebih baik. Bener. Apa sih, ada nggak sih Feb? Benar, Terus seandainya kita nggak kejadian dulu, kita nggak akan berusaha Iya. untuk Benar. dalam memperbaiki hidup ke depannya ya. Ngobrol ngalor ngidul ya kan. Menurut lo gimana? Ya, menurut gua ya, ya kalian ambil buat lah pelajaran. yang belum nikah nggak usah takut, jalanin aja. Ya, Yang penting benar. selama lu percaya sama pasangan lu dan lu juga pasangan lu percaya sama lu juga, jalanin aja. Yang penting niat baik, itu aja sih. Kalau dari lo, sebagai yang kita udah pernah gagal pihak Ya. laki-laki, Dari gua ya, buat kalian ya nggak usah takut lah buat mulai nikah itu ya. Nikah muda juga sebenarnya bagus sih, cuman ya menghindari yang menghindari yang negatif. Tapi harus mateng ya. Harus matang ya. Kalian tuh Ekonomi, sama mental. pasangan harus bener-bener yakin ya. Mm-mm. Ekonomi bener banget sih nih, ekonomi, Ekonomi, mental, mental itu nomor satu sih. Dua-dua itu parah sih harus. Kalau dari gue sih pesannya ya itu tadi, dari yang omongan kita ini selalu kalian ambil pelajaran positifnya, terus yang negatifnya jangan ditiru tapi dijadiin pelajaran. Dan ya itu lebih baik kita belajar dari pengalaman orang lain, apalagi pengalaman itu menyakitkan, daripada itu terjadi di diri kita. Ya nggak sih? Betul banget. Betul. Ya, jadi sampai ketemu di next konten kita selanjutnya, ngobrol ngalor ngidul apa apalah itu ya. So bye bye. Bye bye.